Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu lagi dalam part kedua di video pembahasan tentang interaksi wilayah desa dan kota. Pada part kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengukur kekuatan interaksi spasial antara desa dengan kota dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, ada 3 pendekatan kuantitatif yang akan Bapak paparkan pada video kali ini. Yang pertama, teori gravitasi, teori breaking point, dan teori indeks konektivitas. Tolong disimak baik-baik karena ini terkait dengan perhitungan. Sebenarnya perhitungannya sederhana, tapi asal kalian fokus. Baik, untuk teori gravitasi yang pertama, ini terinspirasi dari teori gravitasi Newton, bahwa dalam hukum gravitasi antar dua benda, maka kekuatan gravitasi antar dua benda berbanding lurus dengan massa benda yang berinteraksi, namun berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya ketika massa benda semakin besar, maka gravitasinya semakin besar. Ketika massa bendanya kecil, gravitasi pula semakin mengecil. Nah, namun berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya anak-anak. Ketika benda yang berinteraksi semakin jauh jaraknya, maka interaksinya akan melemah. Namun ketika jaraknya dekat, maka interaksinya menjadi kuat. Ini yang disebut dengan berbanding terbalik. Nah, teori gravitasi ini dikemukakan oleh Ravenstein tahun 1885 dan 1889. Ini model gravitasi yang dikembangkan oleh Ravenstein ini terinspirasi dari teorinya Isaac Newton. Jika diasumsikan material benda yang berinteraksi itu digambarkan dengan kota dan desa, maka rumus gravitasi antara dua material ini bisa diasumsikan sebagai interaksi antar dua kota atau antar dua desa yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka kekuatan interaksi antara desa dan kota dirumuskan dengan jumlah penduduk desa dikali jumlah penduduk kota dibagi jarak kuadrat antara desa dan kota. Interaksi K ini adalah konstanta anak-anak. Kita asumsi konstantanya 1 gitu ya. Jadi apa yang dikali dengan 1 tentunya tidak akan merubah nilai. Nah, maka interaksi antara kota dan desa dirumuskan dengan M1 kali M2 dibagi D distance jarak kuadrat antara kota dengan desa, antara kota dengan kota. Baik, kita ambil contoh soal ya. Diketahui jumlah penduduk kota Kuningan adalah 50.000 jiwa dan kota Sumedang adalah 40.000 jiwa. Jarak antar kota Kuningan dengan kota Sumedang adalah 1.000 km. Pertanyaannya, berapakah kekuatan interaksi antara kedua kota tersebut? Nah, ini bisa kita pakai teori gravitasi ya, dengan dirumuskan dengan interaksi pertama ya, I1 dan 2 dirumuskan dengan konstanta kali penduduk 1 dikali penduduk kedua dibagi jarak kuadrat antara kota 1 dan kota 2. Nah, maka bisa kita substitusikan ke dalam rumus jumlah penduduk kedua kota ya, kota Kuningan dengan kota Sumedang. Ya, 50.000 kali 40.000 dibagi kuadrat jaraknya. Jarak antar dua kotanya adalah 10.000 km, berarti 1.000 kuadrat. Nah, maka nanti akan ketemu perhitungannya adalah seperti ini ya. Maka nilai interaksi antara kota Kuningan dengan kota Majalengka adalah 2.000. Nah, ini teori gravitasi. Yang kedua, teori breaking point. Teori breaking point sebenarnya adalah pengembangan dari teori gravitasinya Ravenstein, dikembangkan oleh Rayleigh. Ya, nah dalam teori ini kota lebih bersifat sebagai pusat pelayanan yang melayani wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena kota diasumsikan punya fasilitas penunjang yang lebih memadai dibanding dengan pedesaan, guys. Nah, teori breaking point ini ya, diasumsikan sebagai kota sebagai pusat pelayanan yang memiliki batas areal pelayanan tergantung ukuran dan status kota yang bersangkutan. Semakin besar kotanya, maka wilayah pelayanan semakin besar anak-anak. Semakin kecil kotanya, wilayah pelayanannya juga semakin kecil. Ini digambarkan dengan lingkaran. Ya, kota A lingkarannya lebih besar anak-anak karena wilayahnya pelayanannya lebih besar karena kotanya juga lebih besar. Dan kota B wilayah pelayanannya lebih kecil. Lingkaran pelayanannya lebih kecil karena kota B ukurannya lebih kecil dari kota A. Nah, jarak terluar antara kota A dengan pelayanan kota A dan kota B ini yang disebut dengan breaking point, titik henti. Nah, menurut teori Rayleigh, titik henti ini adalah lokasi paling ideal untuk menempatkan fasilitas publik anak-anak. Fasilitas publik ini apa aja, Pak? Fasilitas publik itu contohnya misalkan rumah sakit, SPBU, kantor-kantor pelayanan, sosial administrasi. Ini adalah wilayah fasilitas publik. Nah, di mana ditempatkan fasilitas publik adanya di wilayah titik henti, yaitu di antara pelayanan terjauh kota A dan pelayanan kota B. Nah, lokasi titik henti ada di tengah-tengah ini. Gitu. Ya, dari jarak terjauhnya A dengan wilayah pelayanan terjauhnya dari kota B. Ini disebut titik henti. Nah, teori titik henti digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh kota pada daerah sekitarnya secara spasial.
Nah, teori ini juga digunakan untuk menentukan lokasi suatu pusat pelayanan. Nah, pusat pelayanan ini dapat berupa sekolah, SPBU, rumah sakit, pasar, toko, dan sebagainya. Ini adalah pusat pelayanan, jadi bisa menggunakan titik henti. Nah, teori titik henti atau breaking point dirumuskan dengan jarak antar kota dibagi 1 plus akar penduduk yang lebih besar dibagi penduduk yang lebih kecil. Nah, ini rumus breaking point. Nah, di mana nanti hasil angka yang ditemukan adalah sekian kilometer dari kota yang lebih kecil. Kita ambil contoh soal. Diketahui penduduk A 250.000 jiwa dan kota B 100.000 jiwa. Jarak antar kota A dan B adalah 75 km. Nah, pertanyaannya di manakah lokasi titik henti antara kedua wilayah? Nah, dengan rumus tadi, maka kita bisa tentukan di mana lokasi titik hentinya. Kita tentukan dengan jarak antar dua kota dibagi 1 plus akar penduduk yang lebih besar dibagi penduduk yang kecil. Maka titik henti dua kota tadi adalah 75 dibagi 1 plus akar kuadrat 100.000 per 250.000. Ya, maaf, 250.000 bisa juga dibagi 100.000. Nah, maka jarak yang terbentuk adalah 45,9 km. Ya. Nah, lalu yang ketiga, teori indeks konektivitas. Kekuatan interaksi suatu wilayah dengan wilayah yang lain yang didasarkan pada intensitas arus pergerakan spasial. Pergerakan spasial ini dapat berupa pergerakan manusia, barang jasa, informasi, modal, dan sebagainya. Nah, perpindahan manusia dan barang antar wilayah selalu melalui jalur-jalur transportasi tertentu. Nah, ini digambarkan dengan gambar ini anak-anak. Misalkan kota A dan kota B berinteraksi dihubungkan dengan satu ruas jalan, kota C dan D dihubungkan dengan 3 ruas jalan. Maka pertanyaannya mana interaksinya lebih kuat? Ya, tentunya wilayah C dan D, karena kota C dan D difasilitasi oleh 3 ruas jalan, sedangkan kota A dan B hanya difasilitasi 2 ruas jalan. Nah, maka wilayah C dan D diberikan alternatif 3 ruas jalan. Penduduk C dan penduduk D bisa memilih jalur pertama, jalur kedua, ataupun jalur ketiga. Nah, indeks konektivitas tempat asal dan tujuan dihubungkan oleh suatu jaringan koneksi atau spatial networking. Nah, spatial network ini dapat berupa jaringan jalan, rel kereta api, internet, ataupun telepon. Menurut Kansky, semakin tinggi tingkat konektivitas antar wilayah, semakin kuat interaksi wilayah tersebut. Nah, indeks konektivitas dirumuskan dengan beta E per V, di mana E adalah jumlah jaringan jalan atau jaringan transportasi, dan V jumlah kota ataupun desa yang berinteraksi. Nah, kita ambil contoh, misalkan tentukanlah nilai konektivitas 2 jaringan kota di bawah ini. Nah, di wilayah yang pertama ada 4 kota yang berinteraksi difasilitasi dengan 1, 2, 3, 4 ruas jalan. Nah, maka interaksi antar 4 kota wilayah pertama ini adalah E per V. 4 jalan dibagi 4 kota. 4 per 4 sama dengan 1. Nah, sedangkan wilayah kedua ada 5 kota yang berinteraksi dengan 8 ruas jalan yang menghubungkan mereka. Maka interaksi antara kota di wilayah 2 ini adalah E per V, 8 ruas jalan dibagi 5 kota yang berinteraksi. 8 per 5, 1,6. Sehingga bisa kita simpulkan indeks konektivitas wilayah 1 lebih kecil dari wilayah kedua. Otomatis interaksi antara wilayah 2 itu lebih kuat dibanding dengan interaksi yang terjadi pada wilayah 1. Ya, baik, itu kurang lebih bahasan kita. Alhamdulillah, semoga mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.